Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM 1010006 dari kelas TPA. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya dari tugas teknik pemboran 2. Yang pertama ada definisi casing. Casing merupakan suatu alat penting berbentuk pipa yang menghubungkan permukaan ke bawah permukaan tanah dalam operasi pemboran. Sebelum dilakukan proses pemboran, perencanaan casing harus dilakukan dan diperhitungkan karena biaya casing sesuai jenisnya tidaklah murah. Nah, berikut adalah jenis dari casing itu sendiri. Ada bagian-bagiannya, ada conductor pipe, surface casing, ada intermediate casing, production casing, ada perforated interval. Nah, lalu ada jenis-jenis casing itu sendiri. Yang pertama ada conductor casing. Di sini merupakan gambar dari conductor casing itu sendiri. Ada dua yang saya cantumkan dalam PowerPoint ini. Lalu pengertian konduktor casing itu sendiri, konduktor casing merupakan rangkaian casing yang pertama, conductor casing dalam kurung konduktor pipe ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuknya dengan menggunakan diesel hammer. Kedalaman konduktor pipe ini berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet, bergantung dari kondisi yang akan dibor. Nah, lalu yang kedua ada surface casing, ialah casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor pipe. Kedalaman setting dari surface casing ini sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Dalam kurung unconditioned formation. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter antara 5 sampai 9 sampai 5 per 8 inch sampai dengan 20 inch. Lalu ada intermediate casing. Intermediate casing ialah casing yang dipasang setelah surface casing. Biasanya intermediate casing ini ukuran diameternya antara 95 per 8 inch sampai dengan 13,5 per 8 inch. Lalu ada production casing, ialah rangkaian pipa setubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Semakin tinggi produksi sumur akan semakin besar ukuran production casing yang akan digunakan. Biasanya production casing ukuran diameternya antara 13 inch sampai dengan 7 inch. Lalu ada liner casing, ialah merupakan rangkaian casing produksi yang akan dipasang dalam lubang bor atau sumur bor tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner casing dipasang pada intermediate casing yang menggunakan packer atau slip. Di dalam pemasangannya, liner biasanya akan berhimpitan dalam kurung overlap dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan 150 feet. Nah, untuk liner casing ini ada bagian-bagian. Nah, bisa dilihat gambar yang pertama, ada T-back string, lalu ada liner T-back system receptacle, lalu ada liner T-back system stringer. Lalu ini merupakan gambar atau bentuk dari liner casing sendiri. Lalu ada fungsi casing. Casing pada pemboran ini digunakan sebagai penutup lapisan lubang formasi yang telah dibor untuk memberikan kemudahan membuat lubang pada trayek pemboran berikutnya. Untuk fungsinya itu yang pertama ada mencegah dinding sumur gugur atau runtuh, lalu yang kedua menutup zona pertekanan abnormal dan zona loss, lalu yang ketiga ada tempat kedudukan wellhead BOP dan peralatan produksi. Yang terakhir ada mencegah hubungan antara formasi. Lalu spesifikasi casing ini, yang pertama ada konduktor casing, spesifikasinya berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet, tergantung dalam kondisi yang dibuat. Ukuran konduktor casing pipe biasanya 16 inch sampai dengan 36 inch. Lalu ada surface casing, ukurannya antara 95 per 8 inch sampai dengan 20 inch. Lalu ada intermediate casing, berukuran antara 95 per 8 inch sampai dengan 13,5 per 8 inch. Nah, untuk production casing ini berukuran antara 3 inch sampai dengan 7 inch. Lalu ada liner casing. Liner biasanya berhimpitan dengan overlap.
dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan 150 feet. Nah, berikut merupakan spesifikasi casing, perubahan rencana pemasangan casing. Untuk tahap perencanaan casing, biasanya menggunakan ukuran, pertama ada ukuran 36 inch, biasanya dalam kedalaman 0 sampai 150 feet. Untuk casing 20 inch, untuk kedalaman 0 sampai 1200 feet. Untuk casing 16 inch, 900 sampai 3200 feet. Lalu ada casing 3/8 inch, 0 sampai 4 0 sampai 3500 feet. Lalu untuk casing 11 3/4 inch, untuk dalaman 4200 feet sampai dengan 5500 feet. Untuk casing 6/8 inch, 0 sampai 8500 feet. Untuk tahap pelaksanaannya itu ada semen plak, itu dalam kedalaman 2110 feet. Lalu ada 30 inch untuk dalaman 150 feet, dan untuk 20 inch untuk kedalaman 1165 feet. Untuk kedalaman 16 inch untuk dalaman 2185 feet. Nah, untuk 3/8 inch untuk dalaman 3580 feet. Nah, ini adalah zona loss, yaitu yang tidak terpasang oleh casing, yaitu kedalaman 6100 feet. Lalu ada 8750 feet, ada 9297 feet. Intinya, semakin dalam lubang bor, maka ukuran casing akan semakin kecil. Lalu selanjutnya ada permasalahan pada casing. Permasalahan umum yang terjadi pada casing, pertama ada runtuhnya dinding sumur. Hal ini dapat terjadi pada lapisan batuan yang tidak terkonsolidasi dengan baik, sehingga menyebabkan pembesaran lubang bor dan pembelokan drill string. Lalu ada yang kedua, ada tekanan abnormal dan low circulation. Hal ini terjadi karena pada zona yang memiliki tekanan lebih tinggi atau lebih rendah dari tempat hidrostatik lumpur pemboran, sehingga menyebabkan well kick atau loss circulation, yang biasa kita dengar loss circulation. Lalu yang terakhir ada kekuatan casing. Hal ini berkaitan dengan kemampuan casing untuk menahan beban-beban yang terjadi selama pemboran dan produksi, seperti tekanan brush, collapse, dan tension. Casing harus dipilih dengan ukuran depth dan weight yang sesuai dengan kondisi sumur. Nah, berikut adalah jenis-jenis sambungan pada casing. Yang pertama ada threaded and coupled atau yang biasa disebut TNC. Sambungan ini terdiri dari dua bagian, yaitu thread yang ada di ujung casing dan coupling yang berbentuk silinder. Thread dan coupling memiliki ulir yang sangat cocok sehingga dapat disambungkan dengan cara diputar. Sambungan ini mudah dipasang dan dilepas, tapi memerlukan ruangan ekstra untuk menyimpan coupling. Nah, berikut adalah gambar dari TNC itu sendiri. Di sini saya menyertakan dua gambar. Berikut adalah alasan mengapa sambungan ini sangat mudah disambungkan. Karena dari bentuknya saja sudah terlihat. Lalu selanjutnya ada integral joint atau disingkat IJ. Sambungan ini terdiri dari satu bagian, yaitu thread yang ada di ujung casing. Thread ini memiliki bentuk khusus yang dapat disambungkan dengan thread lain tanpa memerlukan coupling. Sambungan ini lebih kuat dan kompak. Nah, berikut adalah gambar yang saya sertakan dari IJ ini sendiri, apa disebut integral joint. Nah, untuk yang terakhir ini ada premium connection atau disingkat PC. Sambungan ini merupakan sambungan khusus yang memiliki desain kompleks daripada TNC atau IJ.
Semua ini memiliki fitur tambahan seperti metal to metal shield, lalu ada turquoise solder, lalu ada anti-rotation device, dan lain-lain. Semua ini dapat menawarkan kekuatan, kedap udara, dan ketahanan. Nah, untuk premium connection atau singkat PC ini memiliki memiliki bagian-bagiannya itu sendiri. Ada external shield geometry, lalu ada cylindrical grid and mid stretch shoulder, lalu yang terakhir ada internal shield geometry. Nah, sekian PowerPoint yang sekian presentasi yang saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.